Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wilda Alfaramania. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang berjudul Networking Model. Oke, jadi pada bab 3 kali ini kita akan membahas 8 materi ya teman-teman. Di sini ini intinya saja, yaitu satu konsep, lalu yang kedua TCP/IP model, yang ketiga yaitu encapsulation dan decapsulation atau name of TCP/IP messenger. Lalu yang terakhir kita akan membahas OSI layers model. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu konsep. Nah, jadi ketika kita berbincang terkait dengan networking model, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Yang dapat kita ketahui bahwa jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada vendor apapun itu, baik itu Cisco, Mikrotik, Univer, ataupun yang lainnya. Tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi dan saling terhubung. Nah, bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Dan untuk bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkan aturan. Aturan itu disebut networking model. Nah, untuk saat ini, Open Standard Networking Model itu terdiri dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP Model dan OSI Model. Nah, kita lihat di sini bahwa before Open Networking Model exist itu, setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA, yaitu singkatan dari System Network Architecture. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya, jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semuanya memiliki modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, ada kalanya Open Networking Model itu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu network dengan model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Nah, OSI model itu dibuat oleh lembaga ISO Internal Organization for Standardization. Dan yang TCP/IP model dibuat oleh lembaga Department of Defense. Nah, untuk saat ini, yang familiar dan sering digunakan adalah TCP/IP model. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, tapi tujuan dari keduanya itu sama, yaitu untuk terkoneksinya antar model. Nah, setelah Open Networking Model exist muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk dapat memahami networking model ini, maka setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian yang disebut sebagai layer. Jadi, untuk TCP/IP model dan OSI model itu memiliki layer. Untuk OSI model itu, dia memiliki 7 layer, dan TCP/IP secara dokumentasi terdiri dari 4 layer, yaitu 1. Network Access, 2. Internet, 3. Transport, 4. yaitu Application. Namun, penerapan dalam real networknya lebih mudah untuk dipecah menjadi 5 layer, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, dan Application. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang layer-layer yang tersedia pada TCP/IP model. Jadi, cara kerja networking model itu berdasarkan layer. Nah, nanti dipecah menjadi beberapa layer, di mana setiap layernya terdapat kumpulan-kumpulan protokol yang harus diikuti oleh setiap komponen, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya.
Dapat disederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model itu sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pemuat perangkat atau vendor. Oke, kita masuk pada pembahasan layer pertama, yaitu application layer. Jadi, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan lalu membuat pesan-pesan berskala. Nah, tiap layer memiliki contoh service dari application layer itu sendiri, seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain-lain. Nah, jadi POP3 itu untuk mengirim dan menerima email. Lalu SMTP itu buat email. IMAP itu sama seperti POP3 ya teman-teman. SSH ini membuat remote ya. Nah, contoh dari HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kita ambil contoh dari application layer itu ketika kita sebagai pengguna atau klien itu kita merequest website ke suatu web server. Nah, suatu web servernya akan reply request jawabannya yang terdiri dari HTTP header, yang di dalamnya terdapat berbagai informasi, termasuk informasi status yaitu 200 OK. Nah, jadi 200 OK itu request yang dilakukan oleh klien dan berhasil. Adapun untuk 400 not found, itu request yang dilakukan itu tidak berhasil. Selanjutnya, selain HTTP header juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di request. Jadi secara otomatis, setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer itu pasti menggunakan application layer. Oke, kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Dan untuk perbedaannya, kita bisa lihat di sini bahwa salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Oke, kita bisa lihat pada ilustrasinya bahwa ketika ada klien yang merequest ke web server atau websitenya, jadi yang sebelumnya pada application layer itu akan request ke server, lalu akan di-reply menggunakan HTTP header. Nah, pada bagian transport layer, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan ke TCP header, dan nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Lalu jika terjadi error yang artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth-nya tidak mencukupi, maka nantinya klien yang akan melakukan request lagi dan nanti web servernya akan mengirimkan ulang. Nah, jadi ini contoh dari TCP. Kalau yang UDP, misalkan klien yang melakukan request ke web server, terus nanti si web servernya akan mereply HTTP header dan juga TCP header. Terus misalkan ada paket yang hilang, nah si UDP ini akan langsung tetap mengirim ke klien. Kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu TCP/IP model network layer. Nah, network layer hanya memiliki satu contoh protokol, yaitu IP, atau bisa kita sebut sebagai IP address. Jadi, IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang dimana ini merupakan network layer, salah satu protokol dari network layer yang merupakan layer ketiga untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yang dinamakan dengan addressing dan routing. Kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu addressing. Jadi, addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Karena setiap perangkat jaringan itu memerlukan alamat unik di jaringannya. Nah, nama di sini yang identik dengan IP address, yaitu yang berbasis angka. Jadi, jenis IP address itu ada dua, yaitu IPv4 atau IP versi 4 dan IPv6 atau IP versi 6. Nah, untuk yang versi 4 terdiri dari 4 dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatkan 32 bit. Sedangkan IP versi 6 itu memiliki 8 blok. Dijumlahkan memiliki 128 bit. Jadi, contoh di sini yang addressing di komputer satu ini, ketika suatu perangkat memiliki IP address 192.168.1.1 dan perangkat lainnya yang memiliki IP 1.2 dan memiliki nama, maka jika ingin berkomunikasi tinggal ditunjukkan ke nama tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang routing. Jadi, routing itu identik dengan istilah router ya.
Nah, router itu memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi, routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos dan mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi, misal kita ingin mengirimkan paket, pasti lewatnya melalui kantor pos terdekat. Nah, nanti dari kantor pos terdekat akan diantar ke router tercepat, yang mana bisa dicapai alamat yang dituju. Misal yang A, jadi layaknya bekerja seperti kantor pos. Kita lanjut pada materi yang keenam, yaitu TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Jadi, data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Jadi, istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini, bisa kita gunakan kabel UTP untuk yang berbasis wired, sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasis wireless. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence. Nah, FCS itu adalah Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Oke, kita bisa lihat perbedaannya bahwa kalau data link layer yang error mekanismenya itu berbasis detection. Akan tetapi, di transport layer terutama pada protokol TCP itu, dia tidak hanya detection, tapi dia juga melakukan recovery. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau yang recovery itu dia mengirimkan ulang. Jadi kalau TCP itu telah didetection, maka dilakukan request ulang terus dikirim kembali. Jadi secara sederhana, ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link layer, maka data link layer ini akan bekerja sama dengan transport layer dalam mendeteksi dan juga mengcovery. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Bisa kita lihat pada gambar di sini ya, bahwa jika kita memiliki data yang berawal dari application layer, kemudian diarahkan ke transport layer, ini ditambahkan ke TCP header atau UDP header. Nah, ketika sudah sampai transport layer, akan ditambahkan protokol TCP header. Nah, pada bagian ini, nama messenger-nya adalah segmen ya teman-teman. Dan jika kita ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu layer network yang akan ditambahkan dengan IP header, nama dari message layer ini adalah IP packet. Jika kita arahkan ke data link layer, akan ditambahkan data link trailer. Bagian ini, nama messenger-nya adalah frame. Kita sudah sampai pada link layer dan masuk ke layer berikutnya. Ketika kita arahkan ke data link layer, maka akan ditambahkan data link header dan data link trailer ya teman-teman. Dan bagian nama message ini adalah frame. Nah, lalu jika sudah sampai pada layer berikutnya, yaitu physical layer atau layer yang terakhir, itu sudah berbentuk bit, yaitu 0101. Jadi yang dilakukan oleh sender, dia ingin mengirimkan paket data ke receiver, yang prosesnya dinamakan encapsulation. Sedangkan decapsulation artinya perubahan agar jadi data lagi. Jadi, yang tadinya bit ketika sudah sampai di data link berbentuk seperti ini, itu sudah sampai network layer, data link header dan data link trailer itu dihapus. Ketika di transport layer, IP packetnya dihapus. Dan ketika application layer TCP atau UDP-nya dihapus, jadi receiver akan menikmati data yang diterimanya. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8, yaitu OSI model. Saat ini, yang sering digunakan itu hanya TCP/IP. Untuk OSI model digunakan untuk modul pembelajaran, karena dari sisi perkembangan protokol atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan dengan OSI layer. Mengapa demikian? Karena semua vendor menggunakan TCP/IP dan tidak menggunakan OSI model. OSI model itu tidak digunakan lagi, tetapi untuk pembelajaran networking yang sering menjadi patokan dan sering dibahas karena mudah dipelajari dan mudah difahami. Nah, untuk OSI model terdiri dari 7 lapisan layer. Antara OSI model dan TCP model tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya sisi layernya saja. Untuk 4 layer ini, itu sama. Yang membedakan untuk TCP/IP, di bagian application ini dipecah menjadi 3 application, yaitu application, presentation, dan session. Lalu dipecah pada OSI model yang memiliki 7 layer. Berbeda juga pada nama setiap pesan di setiap layernya. Di TCP/IP itu ada segmen, IP packet, frame, dan bit. Di OSI model itu ada istilah tersendiri. Padunya tetap, namun disesuaikan setiap layernya. Ada L7 PDU, L6 PDU sampai bit.
Nah, untuk upper layer itu bagiannya dari 5 sampai 7. Berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Dan yang lower layer yaitu dari 1 sampai 4. Nah, layer ini berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Sekian pembahasan bab 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.